Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bintang Asmi Nabila dengan NIM 134 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Anissa Fadila dengan NIM 127, Safira Adila Kansa dengan NIM 118, dan Fikri Agung Prasetyo dengan NIM 111. Topik akan kami bahas mengenai faktor individu dalam organisasi. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Safira Kansa. Saya persilakan. Latar belakang. Faktor individu sangat berpengaruh dalam organisasi. Kunci utama dalam fungsi pengarahan dan implementasi adalah pemahaman atas karakteristik dan peran individu dalam organisasi. Hal tersebut disebabkan karena keragaman individu dapat memberikan dampak berlawanan satu sama lain. Dampak positif, ketika keragaman tersebut menjadi potensi untuk saling melengkapi, atau sebaliknya dampak negatif sebagai sumber konflik bagi organisasi. Karakteristik individu dan organisasi. A. Faktor individu dan implementasi rencana organisasi. Apabila dalam manajemen SDM perusahaan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang terbaik untuk dapat bekerja sesuai dengan jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi, maka dengan demikian langkah implementasi sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana SDM perusahaan yang telah dipilih dan ditempatkan tersebut menunjukkan kinerja terbaik. Dengan demikian, maka faktor SDM kembali menjadi kunci penting dalam langkah implementasi. Implementasi dari rencana organisasi sangat bergantung kepada karakteristik individu yang terdapat dalam organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami lebih jauh mengenai karakteristik individu tersebut, termasuk sikap dan perilaku dari setiap individu di perusahaan. B. Kontribusi dan kompensasi. Konsep yang mendasari mengapa faktor individu perlu untuk dipelajari dan dipahami dalam fungsi manajemen, fungsi pengimplementasi, dan fungsi pengarahan. 1. Kontribusi atau contribution. Apa yang bisa diberikan oleh individu bagi organisasi atau perusahaan. 2. Kompensasi atau inducement. Apa yang dapat diberikan organisasi kepada individu. Kedua konsep tersebut akan saling mempengaruhi dalam hal implementasi rencana organisasi. Tujuan organisasi tidak akan tercapai jika masing-masing individu tidak memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Bentuk kontribusi ada 6, diantaranya 1. Usaha, 2. Kemampuan, 3. Keahlian, 4. Loyalitas, 5. Kompetensi, 6. Waktu. Sedangkan bentuk kompensasi ada 4, diantaranya 1. Upah, 2. Intensif, 3. Tunjangan, 4. Fasilitas. C. Memahami faktor individu dalam organisasi. Ada 3, kontrak psikologi, kesesuaian tenaga kerja, dan keragaman individu. Kontrak psikologi suatu kesepakatan tak tertulis. Secara psikologis, tenaga kerja tersebut akan memberikan hal yang terbaik yang dimilikinya untuk organisasi di mana dia bergabung. Kesesuaian tenaga kerja. Perusahaan mengadakan proses seleksi yang dilaksanakan begitu ketat, tetapi mempunyai keterbatasan dalam mendapatkan orang yang benar-benar tepat, serta terjadinya perubahan di lingkungan organisasi dan keragaman individu. Perusahaan perlu memahami keragaman secara lebih terbuka dan menerimanya sebagai dinamika yang terdapat dalam organisasi manapun. Perilaku dan kepribadian individu. Kepribadian pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya relatif permanen, yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Pemahaman harus diketahui manajer adalah apa yang dinamakan sebagai model 5 dimensi mengenai kepribadian, sebagaimana dikemukakan oleh Griffin. Model ini menjelaskan bahwa pada dasarnya, kepribadian dapat diidentifikasi dari 5 jenis perilaku yang terdapat pada setiap individu. Yang dimaksud model 5 dimensi kepribadian Griffin ada 5. 1. Agreeableness, 2. Conscientiousness, yang ketiga negative emotionally, yang keempat extraversion, yang kelima openness. Agreeableness adalah tingkat persetujuan menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Conscientiousness, tingkat keseriusan dan kesadaran individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Yang ketiga, negative
emotionally. Tingkat emosi yang negatif menunjukkan kepada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu. Yang keempat, extraversion. Tingkat keleluasaan dan kenyamanan individu untuk merasa nyaman untuk berinteraksi dengannya. Yang kelima, openness. Tingkat keterbukaan menunjukkan kepada perilaku individu untuk bersikap terbuka terhadap orang lain. Perilaku individu lainnya yang mempengaruhi organisasi ada 6. Locus of control, yaitu keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua, authoritarianism. Keyakinan individu akan peran tingkatan hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Yang ketiga, self-esteem. Keyakinan dari seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat, self-sufficiency. Kepercayaan diri dari individu untuk dapat melakukan sesuatu. Yang kelima, Machiavellis. Perilaku untuk merekayasa perilaku orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Yang keenam, risk propensity. Kecenderungan individu dalam hal risiko dan menjawab tantangan. B. Perilaku individu dan sikap dalam organisasi. Sikap atau attitude pada dasarnya merupakan prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, dan perasaan yang menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapi. Greville 2000 menjelaskan bahwa sikap memiliki tiga komponen utama. Komponen efektif, perasaan yang dirasakan seseorang mengenai gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapi. Komponen kognitif, pengetahuan seseorang mengenai sesuatu yang terkait dengan gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapinya. Komponen intensi, harapan dari seseorang sebagai akibat dari gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapi. J. Perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Persepsi pada dasarnya merupakan cara pandang individu yang dihasilkan dalam rangkaian proses yang dilakukan dan dialami oleh individu tersebut, sehingga individu tersebut semakin menyadari dan mengetahui akan apa yang terjadi mengenai suatu gagasan, situasi, maupun lingkungan yang dihadapi. Selektif, penyesuaian informasi mengenai suatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Stereotip, pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seorang tersebut. Perilaku individu dalam organisasi. A. Perilaku individu dan stres. Stres pada dasarnya merupakan respon individu terhadap tekanan yang tinggi dalam pekerjaan. Stres terjadi seiring dengan pengalaman yang dilalui oleh individu yang dinamakan general adaptational syndrome. Stres tahap 1, alarm. Individu mulai mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya memberikan respon yang tidak biasanya. Bisa berupa tekanan, konflik fisik, atau perintah di luar kebiasaan. Tahap 2, resisten. Individu melakukan penyesuaian diri berupa reaksi atas respon yang dia lakukan pada tahap alarm. Bisa berupa tindakan untuk memberi responan dan reaksi. Tahap 3, exhaustion. Individu mengalami indikasi lain selain akibat yang dari penyesuaian yang dilakukan oleh tahap sebelumnya. Kreativitas individu dalam organisasi. Kreativitas adalah kemampuan individu dalam memunculkan suatu gagasan baru mengenai sesuatu, terutama dari apa yang sudah diketahui.
Kreativitas sangat diperlukan dalam organisasi sebagai bagian dari kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Perubahan senantiasa memunculkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, individu yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang baru memiliki kontribusi positif bagi organisasi. Tahapan kreativitas ada 4. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana proses kreatif diawali dapat berupa proses pendidikan atau pelatihan yang diberikan kepada individu. Tahap yang kedua yaitu tahap inkubasi, di mana pada tahap ini individu dikondisikan pada kondisi yang memungkinkan dirinya untuk menemukan gagasan-gagasan baru mengenai sesuatu. Tahap yang ketiga ada tahap penemuan gagasan, di mana pada tahap ini individu berhasil menemukan gagasan yang mungkin akan memberikan manfaat perubahan bagi organisasi. Kemudian tahap pengujian, yaitu di mana tahap terakhir untuk merealisasikan gagasan mengenai sesuatu. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan rencana perusahaan yang telah direncanakan ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu. Dan dalam membentuk sumber daya manusia yang baik, perusahaan itu harus memperhatikan betul tentang kesejahteraan sumber daya manusia tersebut. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom diskusi SPADA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.